Pagi semuanya. Pagi, Pak. Di sini saya mau PRDX untuk week 1 bulan Maret. Secara aktual itu week 1 yang di report itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Maret ya. Nah, kita bicara masalah omset dulu. Sesuai dengan target. Masing-masing udah hafal kan targetnya? Yogi diingat ya, targetmu itu SH 677, SG NIS-nya 70, terus Adil target SH-nya 744, NIS-nya 61. Itu di ini ya, dipaham, ditahu gitu. Artinya pada saat ditanya entah itu siapa, kalian bisa menjawab. Oh, target SH saya segini, Pak. Target total saya segini gitu. Yang pertama Yogi untuk tanggal 1 sampai tanggal 4 itu aktualnya 30 juta. 30,1. Materialnya belum ada transaksi, yang kemarin hari Senin itu kan baru masuk semua. Nah, di sini data belum masuk sampai tanggal 6. Ya. Terus Adil tanggal 1 sampai tanggal 4 itu udah 145. NIS-nya 8 juta. Kemudian combine secara total baru 11 juta, terdiri dari Mars tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Marsnya 8,6, UV 700, Kin 520, Quaker 600, Cookie sama 700 juga, secara total 11 juta tanggal 1 sampai tanggal 4. Nah, fundamental tanggal 1 sampai 4 untuk Yogi itu udah good proses lah, artinya secara rata-ratanya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu total EC per day-nya 13, dengan rincian tanggal 1 18 toko, Kamis tanggal 2 21, Jumat 20, Sabtu 19. Tapi ingat target kita adalah 19. Kemudian Yogi Adil juga secara total EC per day-nya itu average-nya 14. Ini sesuai dengan PGP-nya juga. Nah, di sini combine juga ini belum progres. Di hari Sabtu aja yang ada kenaikan 13 toko. Sisanya itu hari Senin tanggal 1 10, Kamis 9, Jumat 8. Itu untuk tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 4. Gitu. Jadi dibuatkan bukan berdasarkan target kita. Nah, target hari kerja kita bulan ini 27 hari kerja sesuai dengan hitung saya. Tapi Maret ini tanggal merah ya? Iya, ini ya, Pak. Berarti hitungannya 25. Nah, kalau 25 hari kerja, berarti target total kunjungan kita berapa? Target total EC. Kalau 25 hari kerja. Kira-kira sampai masih ingat. Sesuai dengan target EC kita. Target EC-nya berapa dikali berapa hari kerja. Contoh, Yogi 25 kali 19. Berarti bulan ini yang harus transaksi itu sebanyak 475 toko. Meskipun dengan toko yang sama. Artinya jadi faktur. Itu baru bisa dapat target EC-nya. Sama dengan Nadil 25 dikali 19, Irman 25 dikali 15, 375 gitu. Jadi ingat saja berapa hari kerja kita dikali target EC kita. Kemudian kita breakdown harinya berapa? Berdasarkan data apa? Dari total item dan transaksi. Contoh, Yogi tanggal 1 sampai 4 aktual achieve itu 194. Target itemnya itu 1948. 1948 itu didapat dari mana? Masih ada yang ingat? 1948. Itu target EC. Total item yang harus transaksi, yang harus masuk di bulan Maret. 1948 itu didapatkan dari target item dikali total EC. Total EC-nya berapa, Gi? Bulan ini. Masih ingat? Total EC. Total EC gini. Target EC berapa?
19. 19. Danun ya. Berapa hari kerja? 25. Hari kerja berapa? 25. Nah, 25 dikali 19 sama dengan 475. 475. Bagaimana cara mencari itemnya? Target item berapa? Tamam. Item 4,1. 4,1. 475 dikali 4,1 berapa? Coba, lihat datanya situ berapa? 1000. dikali 4,1 dikali 475 sama dengan 1,917. 1,9. 1947. Nah, 1948. 1948. Ini adalah total item yang harus transaksi di bulan ini. Sementara EC 475 yang harus transaksi dalam arti kata menjadi nota. Ini yang jadi nota. Nah, ini yang masuk. Nah, aktualnya dari tanggal 1 sampai 4 itu secara data Yogi 194. Aktual 194. Dengan berapa hari kerja? Berapa hari kerja tadi? 4 hari. Berarti 194 dibagi 4 itu udah dapat juga tuh EC-nya. Nah, nanti tinggal di breakdown 194 dikurang 1948 dikurang 194. Itulah kekurangan item. Kekurangan EC itu berarti 25 dikurang 4 hari. Berarti sisa 21 hari kerja yang kita kejar untuk dapat kekurangan dari ini. Sampai di situ bagaimana? Ada pertanyaan atau masih kurang paham? Ditanyakan aja biar kalian paham. Jadi nanti pada saat mungkin training atau apa, kalian bisa menjelaskan. Yang jelas intinya PJP kita, tahu artinya PJP? Apa artinya? Permanen Journal Plan. Artinya apa tuh PJP? PJP adalah target kunjungan kita dalam satu hari. Ya, PJP. Contoh, hari Rabu. Rabu hari ini Adil di kemana? AB. AB dan Kutaraja sebagian atau AB saja? Nah, AB ini berarti bitnya di sini. Bitnya itu ada masuk semua, ya kan? Nah, berapa PJP-nya hari Rabu? Misalkan 25. Berapa target EC-mu? 19. Target 19. Nah, inilah yang makanya yang jadi acuan kita. Kenapa PJP dibuat lebih? Biar bisa mencapai target ini. Itu. Tapi jangan juga diartikan 25 ini bisa transaksi semua. Kita pakai logika, kita pakai ini sekarang. Apa kalian sanggup? Dari jam 9 sampai tidak tahu jam berapa kalian mau kerja, jam 3 atau jam 4, 25 toko. Atau di daerah Arab itu ada 25 toko. Kita sekarang bicara secara ini aja, sesuai dengan fakta itunya kan. Nah, dibuatinlah target 19 ini sesuai dengan komitmen. Karena tahun lalu itu kita bisa growth 18. Rata-ratanya Jepura 18. Kemudian target berikutnya ditambah 1. Jadi kalau macam misalkan Yogi kemarin bisa sampai 22, 23, itu bisa jadi tahun depan ditambah 1. Bersiap saja. Kalau secara data oke. Tapi secara realita nanti kita lihat. Gitu. Jadi kita harus waspada juga. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, terkait masalah PJP sekali lagi saya ingatkan, minta tolong ya teman-teman. PJP ini tolong diperhatikan, terutama ada ONO. ONO itu kita udah tegaskan. Yang penting kalian pada saat di area, di lokasi toko yang baru, buka geoteknya, catat NPWP-nya, kapan hari kerjanya, kapan hari pengirimannya, kapan kalian mau kunjungan, itu perlu kalian tahu semua buat catatan kecil. Jadi di sini saya minta teman-teman semua ada aktifnya, kreativitasnya bagaimana bisa untuk memberikan ini kepada perusahaan lah, gitu. Tunjukkan bahwa kalian bisa untuk ada kontribusi. Jangan hanya menerima berdasarkan data. Karena apa?
pelan-pelan semua nanti ini kita akan beresin. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak ada di itu akan kita perbaiki kembali. Jadi mulai sekarang minta tolong diperbaikilah. Harapan saya 80% dari total PJPmu itu ya betul-betul memang dimaksimalkan. Dan poin yang terakhir kalau saya ada beberapa outlet yang jadi target, terutama Danone ya, yang namanya target stok Pareto. Stok Pareto itu nanti saya akan kasih datanya. Minta tolong stoknya betul-betul apa yang dilaporin itu sesuai dengan apa yang ada. Dan itu rata-rata toko-toko kalian yang kalian sering kunjungin. Karena apa? Itu yang selalu disorotin sama HO, Tiga Raksa, terkait masalah stoknya. Dengan stoknya itu, mereka akan melihat potensi kita gimana. Jangan sampai penjualan kita besar, sementara reportnya ke sana, stoknya kecil. Nanti akan jadi pertanyaan.